Silakan dulu kembali Bapak sekalian. Selamat pagi Bapak sekalian, Shalom. Merdeka. Ya nanti Bapak Ibu bisa teriak. Yang penting bukan teriakannya, tapi hidupnya dalam sehari apakah kita sudah merdeka apa enggak, gitu ya. Daripada semangat teriak tapi hidup sehari-hari kita masih dijajah oleh hal-hal yang membuat kita bisa bangkit. Oke, saudara, kita akan belajar tentang kesetiaan. Ya, saudara ya. Berapa minggu sebelumnya kita sudah belajar, yaitu kita sudah belajar tentang sukacita, betul? Kita sudah belajar tentang kesabaran, kita sudah belajar tentang kebaikan atau kemurahan. Hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Kita akan buka firman Tuhan Bilangan pasal yang ke-12, tapi Bestin, Ibrani 3 sama itu ya. Oke. Bilangan 12 ayat yang 6 sampai yang ke-8. Bilangan 12 ayat 6 sampai yang ke-8. Sudah dapat semua? Amin. Kita akan baca bergantian. Ayat 6 saya akan bacakan, ayat 7 Bapak Ibu, ayat 8 kita akan baca sama-sama. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat 7. Sama-sama, 1, 2, 3. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Kita lanjut satu lagi Bapak sekalian, Ibrani pasal yang ketiga. Ya. Ibrani pasal 3 ayat 1 dan 2. Ini ada hubungannya Bapak sekalian ya. Ibrani 3, 1 yang kedua. Sudah dapat semua? Ya, ada di teks di depan kalau Bapak Ibu belum buka Alkitabnya. Ya, 1, 2, 3. Sebab itu, hai saudara-saudaraku yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia, yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan lakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Terima kasih untuk WL, singer, pemain musik. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saudara, ada satu pepatah peribahasa mengatakan, ada gula, ada semut. Ya. Oke. Di mana ada gula, di situ ada semut. Siapa yang pernah dengar istilah ini, peribahasa, saudara? Kita sering dengar ya. Apa artinya? Di mana ada gula, di situ ada semut. Artinya toplesnya lupa dikunci, tutup, makanya semutnya masuk. Bukan. Di mana ada sesuatu yang menarik buat kita, pasti kita akan datang. Biasanya orang pakai buat orang misalnya ada maunya. Pas orang ini berhasil, baru dekatin. Ada maunya. Pas kalau nggak berhasil, ditinggalin. Nah ini sama dengan kesetiaan, saudara. Bukankah manusia itu ketika melihat temannya berhasil, saudaranya berhasil, dia akan mendekati orang itu. Dia akan berbagai cara pendekatan, lalu ingin berkawan dengan dia. Tapi kalau teman kita itu ternyata sudah gagal, sudah tidak ada apa-apa, kita tinggalkan teman itu. Nah itu artinya apa? Ada gula, ada semut. Nah saudara, ini fakta, realita memang manusia itu begitu saudara. Kalau waktu kita sukses, kita tahu, orang bilang, oh saya tahu kamu siapa, saya sukses. Tapi ketika kita gagal, kita tahu sekarang siapa teman kita. Ternyata mereka dekatin saya karena ada maunya. Nah saudara, kesetiaan itu merupakan suatu tantangan yang berat buat kita.
Misalnya satu slide saya perhatikan. Coba. Next. Tentang kesetiaan bukan hanya bicara tentang persahabatan, tapi juga tentang pernikahan atau tentang relasi di rumah tangga. Siapa yang tahu ini poster apa? Film apa? Ipar Adalah Maut. Ya, betul. Berarti Bapak Ibu nonton film ini. Ipar Adalah Maut. Tokoh utamanya adalah Aris. Aris, Pak, bukan Pak Heru Aris ya. Karena semua film tentang perselingkuhan pasti Pak Aris namanya. Untungnya kehidupan nyata tidak, Pak ya. Ya. Oh enggak ya. Tidak termaksud untuk intimidasi Pak Aris. Tapi memang filmnya namanya Pak Aris. Aris. Dan istrinya bernama siapa? Erna. Ya. Dia punya adik namanya siapa? Rani. Ya, bukan Yuni ya, bukan Yuni. Kalau Yuni bahaya ya. Nah, saudara, film ini mengkisahkan begini, saudara. Ini kisah nyata diangkat dari sebuah kisah nyata, dijadikan sebuah film. Jadi awalnya suami istri ini itu hidupnya romantis dan punya satu anak. Ketika tiba-tiba mamanya dari perempuan ini lalu berkata, nih suruh adikmu tinggal sama kakakmu, disuruh tinggal bersama. Nah disitulah sering bertemu, sering berkumpul, lama-lama ternyata si Aris ini, Aris, akhirnya berselingkuh dengan adik istrinya. Ya, jadilah film ini, Ipar Adalah Maut. Jadi judulnya memang luar biasa, Ipar Adalah Maut. Nah saudara, masalah perselingkuhan itu adalah kasus yang sering kita temukan, populer, baik di gereja, di luar dimanapun kita temui banyak perselingkuhan. Bahkan saya baca satu survei, Indonesia itu 40% pernah mengaku bahwa dia pernah berselingkuh. Dan di posisi nomor 2 teratas di Asia, Indonesia, saudara. Dan nomor 1 siapa? Thailand. Karena Thailand itu berselingkuh bukan hanya sesama selawan jenis, tapi juga berselingkuh dengan lawan jenis karena nggak sadar ternyata itu cowok ya, karena sudah operasi jenis kelamin, saudara. Dan Thailand itu adalah posisi negara seluruh dunia itu Thailand, nomor 2 Jerman. Kenapa bisa? Jerman juga LGBT-nya banyak. Jadi perselingkuhan itu antar gay juga berselingkuh, antar lesbi berselingkuh. Nah, jadi saudara, bahwa tentang kesetiaan itu merupakan masalah besar manusia. Kesetiaan masalah besar kita, bukan hanya tentang persahabatan tidak setia, bukan hanya tentang pernikahan tidak setia, tapi juga terhadap dengan gereja, tentang rohani kita, terhadap Tuhan apalagi, kita juga tidak setia. Nah, karena itu kita akan belajar, apa itu setia? Apa itu setia? Paling tidak ada 3 makna yang saya dapatkan dalam Alkitab. Coba kita lihat arti kesetiaan. Yaitu pertama, dapat dipercaya. Atau bisa bilang begini, apa yang saya katakan, apa yang saya janjikan, saya akan tepati dan saya akan lakukan. Ini ada orang yang setia, saudara. Ya, jadi coba perhatikan, dalam Alkitab siapa yang pernah berjanji lalu menepati? Yang menepati hanya Tuhan Yesus, saudara. Manusia rata-rata gagal dan kesetiaannya. Tuhan berjanji, tapi Tuhan menggenapi janjinya dan selalu tepat waktunya. Itu setia artinya, saudara. Yang kedua, dapat diandalkan. Artinya, dia bekerja, ketika dikasih tugas tanggung jawab, dia bekerja sampai selesai. Itu setia. Oke? Contoh misalnya Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang hamba. Ada yang 5 talenta, 3 talenta, 1 talenta, betul? Lalu 1 talenta tidak melakukan apa-apa. Yang 5 dan 3 dipuji apa? Hai hambaku yang baik dan setia. Artinya, dia melakukan tugas sampai selesai. Itu artinya setia. Yang ketiga, yang sering kita pahami tentang setia adalah kita bisa berawal dengan baik, berakhir dengan baik. Itu juga setia katanya. Betul, 3-tiganya betul. Jadi kita setia dari awal, startnya bagus, finishing well juga keren. Berarti kita setia bisa dalam 3 arti, yaitu kita bisa dipercaya, artinya kita bisa melakukan apa yang kita katakan. Kemudian kita bisa selesaikan tugas kita. Yang ketiga adalah kita bisa setia sampai seterusnya dengan jangka waktu yang panjang untuk hal yang baik, saudara. Karena kemarin waktu saya ngobrol sama Pak Vicky Hadi sama Pak Aris, saya bilang, Pak, menurut Bapak setia itu apa? Setia itu komitmen, oke, janji, konsisten, segala macam. Betul. Tapi seringkali orang menggunakan kata setia untuk hal yang negatif, misalnya, aku setia berbuat dosa, aku setia berbohong, bisa juga. Karena itu kita buat definisi, saya dapat satu buku, yaitu kita melakukan hal yang baik dalam jangka yang panjang.
hal yang benar dalam jangka yang panjang. Jadi kita menutup tadi, setia berbuat dosa tadi. Oke saudara, dari 3 hal ini saya mau tanya sekarang. Bisa dikatakan 3 hal ini tidak ada satupun yang berhasil kita lakukan ini. Kalau kita mau ukur pada diri kita, saya yakin sampai hari ini kita nggak bisa sampai tuntas 3 hal ini. Ada yang bisa mengatakan lalu berdiri, Pak, saya setia. Rasanya sulit. Karena itu kita mau lihat tentang kesetiaan Tuhan dulu. Baru kita akan belajar tentang Musa ya. Oke, kita lihat dulu. Ayatnya 1, coba. Kita baca satu ayat. Next. Oh ya, ini apa? Sebelumnya? Oke. Ini ayat yang tadi saya baca di doa di ibadah pembuka. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita gunung batu, yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Ini bicara tentang kesetiaan Tuhan ya. Tuhan itu setia, nggak pernah curang, nggak pernah mengingkari janjinya. Yang kedua, ayat yang kedua kita belajar, Mazmur 33, 4-5. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang dengan keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Masih banyak lagi ayat saudara tentang kesetiaan Tuhan. Misalnya, saudara ya, ini kan pembaca kita sekarang. Coba kalau misalnya waktu itu ayat ini dibacakan kepada orang Yahudi, dan orang Yahudi membaca ayat ini, kira-kira kita tanya sama orang Yahudi misalnya gini ya, di sini ada orang Yahudi yang waktu itu ngerti tentang kesetiaan Tuhan. Lalu kita tanya, mengapa sih Alkitab itu selalu mengatakan Tuhan setia, Tuhan setia, Tuhan setia? Emang kau bisa buktikan? Emang kau pernah lihat Tuhan itu setia? Lalu dia akan datang kepada kita, lalu ngajak kita duduk bersama, minum kopi. Dia akan ceritakan tentang semua kesetiaan Tuhan, dari A sampai Z. Kenapa saudara? Karena orang Yahudi sejak awal sudah merasakan setia Tuhan, dari hal kecil sampai yang besar. Dia akan ceritakan semua kesetiaan Tuhan. Makanya tidak heran kalau kita sering temukan di ayat kitab, Tuhan itu setia, Tuhan itu setia. Karena memang mereka bukan asal tulis, dan mereka bukan asal paham, tapi mereka sudah rasakan. Dan mereka bisa menceritakan semua tentang kesetiaan Tuhan. Saudara ya. Tapi saudara, di tengah-tengah itu, ada satu tokoh yang menurut saya menarik untuk kita bahas. Yaitu seorang yang bernama Musa. Tuhan dengan mulut Tuhan sendiri berkata, hambaku yang setia. Artinya bahwa Musa menjadi contoh buat kita tentang kesetiaan kita belajar bagaimana proses Musa begitu berjuang besarnya untuk setia, itu juga proses yang sangat berat. Kita akan lihat saudara ya. Coba next. Ada beberapa masalah dihadapi oleh Musa sehingga saya bisa berkata dan Tuhan berkata dia setia, dan saya yakin ini juga menjadi alat ukur kita saudara ya. Perhatikan baik-baik, ada 7 masalah yang dihadapi oleh Musa. Pasal yang 11 sampai pasal 16. Di kitab yang sama, masalah Musa beruntun saudara, beruntun. Orang bilang kalau misalnya bahasa orang udah jatuh ditimpa tangga lagi. Benar, Musa ini begini. Masalah 1 belum selesai, muncul masalah baru. Belum selesai, muncul masalah baru. Sampai 7 masalah yang dihadapi oleh Musa. Kita lihat satu-satu masalahnya apa. Pertama, masalah makan daging. Orang Israel kan pingin makan daging saudara. Kan selama ini makan mana, diprotes. Lalu pingin makan daging. Tuhan, saya mau makan daging. Musa, saya mau makan daging. Musa bilang, sabar. Tunggu. Nggak bisa. Pokoknya kalian harus makan daging. Masa kami harus mati kelaparan di sini? Lebih baik kami tinggal di Mesir. Mereka menggerutu sekali. Minta. Akhirnya Tuhan apa? Kasih daging. Musa berdoa, Tuhan kirimkan daging. Tuhan kasih. Ya. Kemudian apa lagi masalah dari Musa? Tentang karunia roh. Kalau kita baca tentang bilangan pasal 11, 24 sampai 30 dikatakan tentang ada 70 tua-tua. Itu rohnya Musa itu dibagi saudara. Bahasanya Alkitab ya. Jadi sebelum Musa mengutus 70 tua-tua tadi, jadi mereka dikasih roh, ya, kemudian mereka dibagi tugas. Masalahnya adalah ada 2 orang, namanya Eldad sama Meldad. Ada sama? Medad ya. Itu di dalam kemah, tidak kemana-mana, tapi bernubuat saudara. Dan bagi Yosua itu hal yang gak baik. Loh, kok nubuat sendiri? Kan harus lewat Musa. Tapi Musa dengan lapang dada bilang, it's okay. Kemudian masalah ketiga, tentang pernikahannya saudara. Kalau Bapak Ibu baca tentang Bilangan pasal 12, Miriam dan Harun, kakaknya sendiri, itu mengkritik tentang pernikahan Musa. Tahu gak kenapa? Karena Musa menikah dengan orang di luar Israel, bukan orang Yahudi.
Jadi Miriam dan Harun bilang, wah kok kamu nikah sama orang bukan orang Yahudi? Dikritik saudara. Tapi apakah Musa membalas? Musa diam loh. Musa diam gitu. Ketika diprotes, Musa diam. Bahkan langsung keluar satu kalimat dari Tuhan tadi, hambaku yang setia. Kemudian apa lagi yang dihadapi oleh Musa? Ketika mereka ingin masuk ke tanah Kanaan, kan Musa memilih 12 pengintai, betul? Nah, waktu diutus berapa pengintai, 12 pengintai itu, ternyata semua itu kecil hati. Semuanya pesimis. Mereka berkata, Musa, tempatnya bagus, banyak madu, banyak buah, tapi orangnya besar-besar. Gak mungkin kami bisa menang malah mengalahkan orang itu. Pesimis saudara, kecil hati. Terus gimana perasaan Musa? Waduh, ikut terpengaruh juga saudara. Tapi Musa tetap jalan. Kemudian pasal yang ke-14, ada masalah lagi yang muncul, yaitu menggerutu dan memberontak. Nah, menarik nih, saudara kalau Bapak Ibu baca ya, di pasal 14. Itu dikatakan bangsa Israel itu bersuara nyaring dan menangis malam itu. Tahu nggak kenapa? Karena pengen balik ke Mesir, saudara. Karena mereka bersungut-sungut, dia bilang, kenapa sih kami harus mati di padang gurun ini? Lebih baik Tuhan kami pulang bersama istri dan anak saya ke Mesir, dia bilang. Terus apa yang dihadapi oleh Musa? Musa kan udah banyak masalah nih tadi, masalah 1, 2, 3, 4. Muncul lagi masalah ini, semua bangsa menggerutu, memberontak, menangis, bersuara nyaring. Dikatakan apa? Musa bersujud sama mereka. Sujud sama depan Israel. Sujud gitu, berkata, tenang. Jadi Musa selalu ketika berhadapan selalu sujud dengan Israel. Karena orang Israel itu keras kepala, preman, tanda petik preman, sadis, kejam terhadap si Musa. Kemudian saking marahnya Israel, mereka ingin melempar ya Yosua, Kaleb termasuk Musa. Ingin membunuh pemimpin mereka, saudara. Mengerikan tidak sih suasananya? Misalnya pendeta Rio tiba di atas mimbar, lagi berkhotbah, terus saudara-saudara protes, menggerutu, mengkritik Pak Rio, kemudian bilang mau lempar batu Pak Rio. Kita tanya, Pak Rio ketakutan enggak? Ketakutan saudara. Bapak Ibu kalau begitu juga ketakutan. Kemudian masalah apa lagi? Yang menurut saya yang paling berbahaya, puncaknya adalah ketika pemimpinnya, ya tangan kanannya Musa, pemimpin sukunya, itu juga bermasalah. Pasal 16 coba Bapak perhatikan, pasal 16. Ada Korah, ada Datan, ada Abiram. 3 orang ini tokoh utama. Tokoh yang mempengaruhi kepada umat Israel. Tapi mereka bertiga melakukan persengkokolan, lalu apa? Untuk memberontak melawan Musa. Misalnya 16 ayat 2. Untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Dan pemimpin-pemimpin umat itu, saudara ya. Jadi pemimpin umat yang tadi, yang saya sebut 3 orang tadi, memilih atau memanggil 250 orang untuk memberontak terhadap Musa. Wah, suasana makin parah. Makin mengagetkan si Musa, saudara. Lalu saya tanya, kenapa Musa tetap mau setia dengan masalah besar begini? Kenapa? Saya yakin kalau saya posisinya Musa, saya angkat tangan. Gak sanggup saya. Setelah itu keras kepala, membunuh lagi, berontak lagi. Dikasih roti, protes. Dikasih air, protes. Dikasih daging, juga protes. Semua protes. Dan 40 tahun, saudara, Musa bersama orang Israel yang keras kepala, yang sulit diatur, saudara. Kalau saya posisinya Musa, saya tidak akan setia, dan saya pasti akan tinggalkan. Tuhan, lebih baik aku mati, Tuhan. Lebih baik aku mati, Tuhan. Nah, ada satu lagi, saudara. Ketika Tuhan ingin memusnahkan Israel, tahu Musa bilang apa? Tuhan, jangan Tuhan. Masa Tuhan memusnahkan Israel? Tuhan bilang, lo gimana? Wong bangsa ini lo selalu lawan saya. Bangsa ini kurang ajar, bahasa sehari-harinya. Tapi Musa bilang, jangan Tuhan. Musa berlutut memohon kepada Tuhan. Jangan bunuh bangsa ini. Kan Tuhan ingin menghancurkan lalu ciptakan bangsa yang baru. Tuhan bilang, no. Tuhan bilang, Musa bilang, jangan Tuhan, jangan. Saya tanya, betapa setianya Musa kepada Tuhan dan Israel. Tahu nggak kenapa, saudara?
Bisakah kita temukan pemimpin sekarang seperti Musa? Menghadapi beruntun masalah besar. Bukan hanya orang Israel, sama saudara yang sendiri dia diserang, saudara. Tapi dia mau setia dan bertahan. Nah, kita akan belajar 2 hal hari ini tentang Musa. Bagaimana Musa itu setia. Setia dalam hal apa, saudara? Paling tidak ada 2 hal dari masalah ini. Bisa lihat yang pertama. Musa itu tidak iri hati ketika ada sayangan baru, saudara. Atau ada tugas yang punya Musa harusnya, tapi diambil orang lain. Tidak memiliki rasa iri yang mementingkan diri sendiri. Ini kenapa bisa bicara tentang kesetiaan? Nanti kita akan bahas. Kita buka Bilangan pasal 11. Saya minta maaf. Di pemuda saya bilang kalian. Minta Bapak Ibu, Bilangan pasal 11. Coba perhatikan baik-baik, saudara. Bagaimana Musa itu menghadapi satu masalah yang cukup serius bagi Yosua. Tapi bagi Musa itu bisa diatasi dengan baik. Yaitu apa? Yang tadi bicara tentang karunia roh. Ini saya akan bacakan. Ayat yang 24 sampai 30, Bilangan 11, ayat 24 sampai 30. Sudah apa semua? Ayat 26 kita baca ya. 26 dan seterusnya. 1, 2, 3. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang dicatat, tapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Ayat 29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Saudara, kisah ini menarik. Kenapa? Karena di tengah-tengah ketika Musa memilih 70 tua-tua, termasuk ternyata yang dicatat itu adalah Eldad dan Medad, walaupun tidak ikut pergi di dalam perkemahan, sedang bernubuat, saudara. Sedang bernubuat. Perhatikan situasinya. Kenapa nubuat ini menjadi catatan penting? Karena nubuat itu hanya biasanya dilakukan oleh orang pilihan, termasuk pemimpin, yaitu nabi, seperti Musa ini, saudara. Tiba-tiba orang ini, 2 orang ini bisa bernubuat, dan kalau bisa bernubuat berarti tanpa Musa pun kan bisa tetap jalan kan? Karena sudah ada 2 orang yang bisa bernubuat. Nah, karena itu Yosua tahu ada masalah nih. Kalau misalnya dibiarkan 2 orang ini bernubuat secara bebas, otoritas Musa hilang. Dan dia abdi Musa, dia orang nomor 2 Musa, juga akan terpengaruh. Wah, kalau 2 orang ini berarti Musa tersingkirkan dong. Begitu ya, saudara ya. Lalu Yosua cepat lari kepada Musa, ada seorang muda lari kasih tahu Musa, lalu Yosua langsung tangkap. Cegahlah dia, cegahlah mereka, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Karena Yosua takut bahwa posisinya Musa akan diambil oleh 2 orang ini. Karena mereka bisa membuat juga masalahnya. Tapi hebatnya, saudara, Musa mau menjawab sesuatu kalimat yang bagi saya, ini loh orang setia. Ayat yang ke-29. Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kata Musa. Yosua, apakah engkau mendukung diriku begitu giat? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Artinya Musa pingin, kalau bisa ya, kalau bisa. Saya mau semua Israel bisa kepenuhan roh dan bisa bernubuat, kata Musa. Kenapa dari saya sendiri? Semua boleh Tuhan pakai untuk menyatakan maunya Tuhan. Ngerti maksudnya Bapak sekalian? Kalau misalnya pemimpinnya iri hati, ketika melihat ada bawahannya udah mulai naik, mulai bisa menyingkirkan dia, pasti dia akan merasa, singkirkan dia. Cegah mereka supaya mereka tidak melebihi saya. Tapi Musa enggak loh. Musa tidak iri hati ketika ada Eldad dan Medad itu bisa bernubuat. Dan bahkan Musa berdoa, kiranya semua orang Israel punya roh yang sama dan bisa bernubuat. Dan kerinduan Musa ini terjawab ketika hari apa? Hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun, maka semua orang percaya dipenuhi Roh Kudus, saudara. Nah, mengapa ini penting, saudara? Penting menurut saya adalah Musa tidak memikirkan jabatannya dia,
Tidak memikirkan tentang posisi dia, tapi yang dia pikirkan adalah Tuhan, kehendak Tuhan terjadi, dan Israel juga boleh bertumbuh, berkembang. Artinya Musa itu setia sama Tuhan, juga setia sama Israel, saudara. Kalau Musa nggak setia, pasti Musa akan singkirkan orang-orang yang menyingkirkan, bisa membahayakan posisinya. Tapi Musa enggak. Musa bilang, lebih baik mereka semua punya jiwa pemimpin. Nah, pemimpin yang baik adalah menghasilkan pemimpin yang baru. Pemimpin yang baik adalah menghasilkan, mencetak pemimpin yang baru. Saudara. Saya coba sedikit sharing ya, saudara ya. Ada banyak hal yang membuat kenapa pemimpin itu menjadi tirani. Tahu tirani enggak Bapak sekalian? Yaitu berkuasa sendiri, ingin menguasai posisi, akhirnya dia menjadi seorang yang berkuasa sendiri, saudara. Dan ketika ada orang yang menyinggung dia akan hancurkan seketika juga. Tapi Ibu tahu enggak, Adolf Hitler, saya pernah cerita ini di sekolah minggu, juga di ibadah pagi. Saya coba, doa pagi, saya coba cerita sedikit tentang Hitler, saudara. Hitler kenapa begitu kejam, saudara? Tahu kenapa? Karena selama masa lalu kecilnya, dia dididik dengan keras. Saya ceritakan sedikit. Hitler itu punya seorang papa yang sangat keras dan kemudian suka pukul anaknya. Setiap pulang sekolah, Hitler pasti dipukul dan dipukul. Papanya akan berhenti ketika Hitler sudah berdarah di mulutnya. Kalau sudah berdarah, baru papanya berhenti. Kemudian saudara, karena sering dipukul, Hitler itu punya akal, yaitu dia makan buah yang cairannya seperti darah. Saya nggak tahu buah apa, tidak ditulis. Kemudian dia makan buah itu, dia tahan di mulutnya. Setiap kali pulang di rumah, pas papanya udah nunggu nih, pasti mau pukul nih. Pas pukul, keluar tuh cairan merah itu, papanya pikir itu darahnya, akhirnya berhenti. Papanya tidak pukul dia. Tapi, karena dia begitu sering dipukul sama papanya, apa yang terjadi? Dia pernah bilang sama mamanya, Mama, saya pernah dipukul papa 32 kali dan saya tidak nangis, Pak. Dia bangga, saudara. Karena sebelumnya dia selalu nangis. Dipukul nangis. Tapi habis itu setelah dia terbiasa dipukul papanya, dia bilang apa? Papa, Mama, saya sudah 32 kali dipukul papa dan saya tidak menangis. Dan dia bangga, saudara. Dan dia dididik begitu kerasnya, begitu kejamnya oleh papanya. Hitler juga punya karakter yang seperti papanya. Dia pernah pukul adiknya juga, saudara. Adik perempuannya dia tampar. Berapa kali dia tampar? Terus apa yang terjadi? Dia paling sayang sama ibunya. Karena ibunya yang paling bisa mengerti dia. Ibunya yang selalu lindungi dia daripada papanya. Suatu saat, saudara, mamanya jatuh sakit. Mamanya sakit, dan bagi Hitler, satu-satunya orang yang mengasihi dia adalah mamanya. Apa yang terjadi? Dia berdoa. Dia Kristen. Dia berdoa. Tuhan, saya berdoa supaya mama saya sembuh. Waktu dia berdoa, Tuhan jawab doanya enggak? Enggak. Mamanya dipanggil Tuhan. Wah, Hitler marah besar. Dia bilang, saya kecewa sama Tuhan. Dia kecewa sama semua keluarganya. Semua orang dia kecewa. Dan dia menjadi orang yang sadis, lalu dia masuk ke militer. Awalnya masuk ke senian, tapi nggak berhasil, dia masuk ke militer. Pas di militer itu dia mulai dilatih. Karena dia punya jiwa bengisnya itu, sejak kecil memang udah terbiasa dipukul, dan dia marah sama Tuhan, makanya dia punya jiwa ganas ingin membunuh semua orang. Bahkan dalam catatan sejarah, saudara, dalam tangannya sendiri, dia bisa membunuh lebih dari 10 juta orang. Dari pasukannya 50 juta orang lebih, tapi dari tangannya sendiri, dia pernah membunuh lebih dari 10 juta orang. Termasuk orang Yahudi, 3-6 juta dia bunuh, bantai habis-habisan. Dan menariknya, waktu dia membunuh orang Yahudi, tahu nggak dia ngapain? Sambil buka musik klasik Bach, Sebastian Bach, musik klasik diputar, dia sambil bunuh orang. Kenapa bisa begitu kejam, saudara? Karena masalah hati. Hatinya belum dipulihkan oleh Tuhan. Hatinya belum dipulihkan Tuhan. Nah, saudara, kenapa Musa begitu tidak iri hati? Karena hatinya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hatinya sudah dihidupi oleh kasih setia Tuhan. Jadi ketika ada orang sayangan pun, siapapun yang menghalangi dia nggak pernah iri hati. Dan tidak akan menjadi seorang pemimpin tirani. Kenapa? Karena dia tahu betul, dia setia sama Tuhan, juga setia sama
umat Israel. Saudara, pelajarannya adalah untuk poin pertama ini. Jika saudara punya teman rekan yang sekiranya dia bisa maju, biarkan dia maju, saudara. Jangan halangi dia. Berikan dia kesempatan untuk maju. Karena kita semua melakukan tujuan yang sama, yaitu apa? Sama-sama untuk memuliakan Tuhan. Kalau sama-sama untuk memuliakan Tuhan, kenapa kita melarang mereka? Tujuannya sama kok. Tujuannya tercapai, walaupun dengan cara orang yang berbeda. Bagi saya tidak masalah. Jangan iri hati. Dan itu bentuk kita setia. Kalau gereja ini, saudara, suatu saat mungkin tanda petik tidak menggunakan atau tidak memakai kita lagi seperti dulu. Jangan tinggalkan gereja ini. Setialah sama Tuhan. Dan setialah pada gereja ini. Gereja ini memang tidak sempurna. Gereja ini memang tidak bisa menyenangkan semua umatnya, jemaatnya, saudara. Tapi saudara tahu betul, saudara harus setia sama Tuhan dan gereja ini. Tahu kenapa? Karena gereja ini berdiri atas dasar kasih setia Tuhan. Dan berdiri bukan atas iri hati, saudara. Kalau mau iri hati, kita bisa habis-habisan gereja ini. Ya? Yang kedua, saudara. Bagaimana Musa memperlihatkan kesetiaannya? Selain dia tidak punya iri hati untuk mementingkan dirinya sendiri, yang kedua adalah dia tidak memiliki ambisi, ya, yang mementingkan diri sendiri. Nah, ayat pasal 14 kita baca sebentar. Itu tentang apa, saudara? Tentang pemberontakan umat Israel, di mana Israel ingin melawan Musa, ya, bahkan ingin melempar batu kepada pemimpin mereka, Yosua dan Kaleb. Tapi menariknya, ketika Tuhan ingin memusnahkan Israel, dan Tuhan berkata apa nih? Saya bacakan ya. Ayat 11 dan 12. Coba baca. Bilangan pasal 14 ayat 11 dan 12. Sudah dapat semua ya? 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Nah, ini Tuhan mau menghukum Israel karena begitu berontaknya, begitu kacau balaunya Israel ini. Tuhan bilang, saya akan hancurkan yang generasi ini atau menghancurkan bangsa ini, lalu saya akan menghasilkan bangsa yang baru. Terus Musa bilang apa? Ayat selanjutnya, Musa memohon sama Tuhan, jangan Tuhan, jangan musnahkan mereka. Seandainya kalau Musa pingin kenyamanan, pingin keamanan lebih baik, harusnya Musa bilang apa? Nggak apa-apa Tuhan, hancurkan bangsa ini, siapkan bangsa yang lain yang lebih taat, yang tidak memberontak terhadap saya, dan saya tidak pusing dengan kepemimpinan saya. Tapi saudara, Musa tidak pernah punya ambisi, ya, yang mementingkan diri sendiri. Seandainya kalau waktu itu Tuhan bilang akan musnahkan, kalau Musa bilang oke, musnahkan saja, Tuhan pasti musnahkan. Dan Musa mendapatkan zona nyaman, kenyamanan, keamanan kembali, karena dia berhadapan dengan bangsa yang lebih taat. Tapi justru Musa sebaliknya, walaupun dia begitu capek, lelah menghadapi Israel yang begitu kejam ini, begitu membuat dia pusing. Tapi dia dengan yakin apa? Tuhan, jangan bunuh mereka. Tuhan jangan hukum mereka. Tahu kenapa? Karena dia setia. Setia itu dapat dipercaya, dapat diandalkan. Nah, ciri-ciri begini saudara, orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Walaupun tanpa pengawasan, dan setelah diberikan tugas hari ini, minggu depan kita kasih tugas lagi. Kita yakin pasti dia akan selesaikan tugasnya. Nah, itu orang yang bisa dipercaya dan dapat diandalkan. Itu pasti orang yang setia. Saudara, orang setia, mau dimanapun, kapanpun, Bapak Ibu pasti akan dipercaya. Karena Bapak Ibu setia. Ya, ada satu istilah, coba Bapak sekalian. Kenapa kita tidak boleh punya ambisi untuk mementingkan diri sendiri? Perhatikan, ada satu slide. Yes. Karena ambisi yang salah akan membuat kita menjadi seorang yang populer, menjadi orang kita egosentris. Karena itu
kita harus hati-hati dengan ini. Kita baca baik-baik ya. Kita tidak akan dihancurkan oleh pujian dan sekaligus kritikan orang lain. Oke? Ketika kita dipuji, kita tidak menjadi sombong. Ketika kita dikritik, kita tidak menjadi putus asa. Kalau kita punya ambisi untuk diri kita sendiri, kita dipuji, kita senang. Kita dikritik, kita marah. Kalau kita punya ambisi untuk kepentingan diri sendiri. Tapi orang setia, dia akan tahu bahwa ketika dia dipuji, dia tidak akan dihancurkan. Kenapa kepujian bisa menghancurkan orang? Saya akan ceritakan sedikit. Di Amerika, saudara, ada terbiasa memuji anaknya, memberikan apresiasi, ya. Setiap kali anaknya membuat suatu karya dipuji bagus, dipuji bagus. Ini ada satu keluarga, itu anaknya suka menggambar. Anaknya gambar, padahal gambarnya welek banget. Bapaknya bilang apa? Good job nak, keren, gambarnya bagus. Gitu. Dan itu dipuji bertahun-tahun. Setiap kali anaknya gambar apapun, dipuji bagus, dipuji bagus, dipuji bagus. Tanpa ada kasih masukan. Suatu saat anaknya ikut lomba menggambar, saudara. Ternyata waktu hasilnya, dia dapat nilai terendah. Dan dia nangis dan dia marah. Dia bilang, kenapa selama ini, kok papa mama bilang gambarku bagus? Kok sekarang kok nilaiku rendah? Kenapa, saudara? Karena anak ini termakan oleh pujian. Pujian itu bisa menghancurkan kita kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan cek ambisi kita. Ini untuk diri kita atau apa? Karena pujian manusia itu kadang-kadang bukan membangun, dan pujian manusia itu bukan satu ukuran buat kita. Hati-hati, pujian manusia bisa menjebak kita justru, bisa menjatuhkan kita. Dan kedua, kita juga tidak akan mudah dihancurkan oleh kritikan. Ketika orang lain mengkritik kita tidak akan hancur. Tahu kenapa? Karena ambisi kita bukan untuk diri kita. Itu Tuhan kok. Dan ketika saya dipuji pun, saya terima pujian itu, tapi saya tidak akan jadi sombong. Ketika saya dikritik, saya tidak akan putus asa. Tahu kenapa? Karena ambisi kita adalah untuk Tuhan. Siapa Bapak Ibu di sini yang punya ambisi? Diri sendiri. Bertobat. Termasuk saya. Bertobat. Ciri-cirinya adalah, kalau Bapak Ibu punya ambisi pribadi, pasti ini, dua hal ini. Kita senang dipuji, jadi sombong, dikritik, kita putus asa dan kita marah biasanya. Nah, kita akan tutup dengan satu klimaks dari Tuhan Yesus Kristus, saudara. Karena kita tahu bahwa manusia dan keberdosaannya, tidak ada yang bisa sempurna dalam kesetiaannya. Bahkan dalam iri hati pun, dalam ambisi pun. Karena itu kita perlu belajar dari Tuhan kita. Tuhan kita yang memanggil kita adalah setia. Misalnya di 1 Korintus 1 ayat 9 dia katakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Betul, saudara. Dari dulu sampai sekarang Allah tidak pernah berubah kasihnya kepada kita. Dan sudah selalu setia sama kita. Padahal sudah berapa banyak kita melawan Tuhan. Sudah berapa banyak dosa kita lakukan. Sudah berapa banyak perbuatan keji kita dilakukan di hadapan Tuhan. Terang-terangan pun di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bilang setia sama kita. Kemudian ayat selanjutnya bisa kita baca. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara, caranya gimana memperbaiki kesetiaan kita? Ketidaksetiaan kita diperbaiki gimana? Pastikan Bapak Ibu sudah percaya Yesus. Pastikan Bapak Ibu sudah diubah oleh Injil. Bapak Ibu kalau tidak percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, kita tidak akan bisa namanya setia. Bisa dipercaya, bisa diandalkan. Tambahkan, kita menjadi orang-orang yang mungkin ujung-ujungnya melawan Tuhan. Ya saudara ya, kita akan belajar hari ini, Allah yang setia akan menopang kita yang tidak setia ini. Dan karena itu, pastikan bahwa kita sudah percaya pada Yesus dan membiarkan Tuhan menuntun kita, menolong kita untuk bisa belajar setia dan setia. Dua hal dari Musa dan kesetiaan, tidak iri hati, ya. Yang kedua, tidak punya ambisi untuk pribadi, tapi fokusnya untuk Tuhan. Itu buktinya Bapak Ibu setia sama Tuhan dan setia sama saudara kita dan keluarga kita. Ada satu pertanyaan refleksi. Next. Situasi apa yang membuat kita tergoda untuk menjadi kurang setia? Bapak Ibu pulang renungkan pertanyaan pertama ini. Kondisi seperti apa yang membuat Bapak Ibu menjadi kurang setia? Pada saat kapan? Dan seperti apa situasinya? Yang membuat Bapak Ibu tergoda untuk jadi setia sama Tuhan,
sama persekutuan, sama keluarga, sama teman kita. Situasi apa? Ingat, direnungkan. Yang kedua, apa yang Tuhan katakan pada kita tentang kesetiaan hari ini? Dan cara memperbaiki kesetiaan kita, ketidaksetiaan kita seperti apa? Direnungkan, pulang, dan Bapak Ibu akan mendapatkan berkat lebih, bukan sekedar hanya mendengarkan. Kalau Bapak Ibu pulang merenungkan baik-baik. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan yang setia akan menolong kita semua. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami surga, kami bersyukur